fake news. Apa yang terjadi? Keputusan IPEK kali ini sangat penting. Siapkan ruang rapat sekarang. Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada rapat kali ini. UPEC Plus telah memberi arahan untuk kita segera memotong pasokan minyak untuk menstabilkan harga pasar minyak. Mengapa saat mendadak? Tidak, saya telah memikirkan hal ini akan terjadi. Hal ini akan menimbulkan komplain dan amarah dari negara yang selalu menunggu pasokan minyak dari negara kita. Benar, maka dari itu kita harus cepat-cepat mengumumkannya sebelum UPEC Plus meresmikannya. Negara-negara anggota UPEC Plus pun telah mempertimbangkannya dan mereka menyetujuinya. Sekarang, ekonomi dan politik Arab sangat tidak menguntungkan. Maka dari itu, kita harus melakukannya dengan cepat sebelum politik dan ekonomi Arab terus merusak. Tapi bagaimana dengan Amerika? Mereka akan sangat marah karena hal ini. Dan ini hanya akan memperburuk hubungan kita dengan mereka. Mengapa kau hanya memikirkan Amerika? Mereka bisa kapan saja kan memproduksi minyak lebih besar dari kita. Sudah cukup, apa kau masih keberatan? Tidak. Baiklah, kita adakan rapat dengan pangeran besok. Siapkan perhitungan dan argumen kalian. Rapat saya tutup. Saya yakin, jika para petinggi minyak Amerika tahu tentang ini, mereka pasti akan sangat marah. Kondisi sekarang tidak memungkinkan saya untuk langsung bertemu dengan mereka. Selamat siang, Lukas. Bagaimana? Apa kau sudah dengar keputusan dari UPEC? Ya, saya sudah dengar. Tetapi saya tidak ingin mendengar ini dari kau, selaku negara Arab. Saya sudah berusaha mencegah hal itu, tapi mereka sudah setuju. Dan beberapa hari lagi mereka akan mengadakan konferensi. Apakah kau ingin masih tinggal diam? Tidakkah kau lupa apa yang telah dilakukan negara Amerika Serikat untukmu? Sudahlah, bicara lagi kepada saya jika kau mendapatkan hal yang baik. Jangan sampai pasokan ekspor minyak ke Amerika Serikat menurun. Apakah kalian yakin dengan keputusan ini? Walaupun hal ini memiliki banyak keuntungan, tapi tetap saja Amerika itu bukan negara yang mudah untuk dilewati. Semua keputusan ada di negeri Arab. Jangan beri alasan hanya karena kau pro Amerika. Apa maksudmu? Kita melakukan ini bukan semata-mata atas negara yang tidak berdasar. Ini demi ekonomi, politik, dan masa depan negara kita. Jika kau tetap bersikeras tidak ingin Arab memotong ekspor minyak bumi kepada Amerika Serikat, cobalah berbicara dengan Aminah sebelum rapat besok. Ia adalah wakil pangeran Arab yang sangat bijaksana. Aku yakin pasti keputusannya sangat didukung oleh pangeran Arab. Keputusan saya akan tergantung pada argumen kalian hari ini. Saya harap kita telah memperhitungkan konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita memotong pasokan minyak ke negara-negara yang mengimpor minyak dari Arab. Izin memberikan masukan, wahai pangeran. Menurut saya, hal ini bukanlah hal yang tepat. Karena hal ini hanya akan memicu kericuhan. Dan hal ini akan memicu naiknya harga minyak. Dengan harga minyak yang terjangkau seperti saat ini, itu sangat mempengaruhi inflasi di negara-negara lain. Dan yang terpenting adalah, bagaimana jika Amerika Serikat tersinggung dan mereka memberhentikan pasokan senjata kepada kita? Berani-beraninya kau bicara lancang kepada pangeran. Kita di sini semua tahu, kau bicara seperti itu bukan karena kebaikan negeri kita. Kau bicara seperti itu karena kau pendukung Amerika. Ya, Kap. Ada apa, Tuan? Kita berhasil menemukan daerah tambang minyak di negara Arab. Laporkan pesan ini ke pusat. Siap, Tuan. Lalu apakah kita harus menunggu keputusan pemerintah pusat? Tidak usah. Panggilkan ahli geologis yang terampil untuk memeriksa wilayah ini. Siap. Diperkirakan minyak di sana sangat luas. Jika kita anggap badan berlebihan, maka dataran yang ada di sana akan runtuh. Suruh semua pekerja untuk berhati-hati. Baik. Selamat siang, Tuan. Tuan, mereka adalah ahli geologi dan ilmuwan yang hebat. Grace dan Veronica. Saya Grace. Saya Veronica. Baik, saya ingin kau dan para ahli geologis untuk memeriksa wilayah ini dengan sesegera mungkin.
Jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Baik, Tuan. Amerika mendirikan perusahaan minyak yang ditemukan di Arab, Arabian American Oil Company, dengan saham 100% milik Amerika. Amerika membantu Israel dalam perang. Hal ini menyebabkan Amerika lengah dengan keadaan perusahaan Aramco, sehingga perlahan-lahan saham tersebut berpindah tangan. Sir Eugene, saya membawakan surat dari Israel. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin berterima kasih dan membalas apa yang telah kami berikan secara setimpal. Jika Anda ingin membaca detailnya, silakan baca surat ini. Kapan surat ini sampai? Tertulis bahwa surat itu dikirim 1 minggu yang lalu. Namun kita baru menerimanya pagi ini. Apakah Anda akan segera membalasnya? Tidak usah. Beritahu Rose dan Olivia untuk menyiapkan apa yang aku minta tadi pagi. Baik. Rose, Olivia, Mr. Eugene telah memerintahkan kalian untuk menjalankan perintahnya tadi pagi. Emangnya ada apa? Jadi ia memerintahkan kami untuk membuat rancangan saham dan negosiasi untuk menjual sebagian besar saham itu. Mengapa ia terburu-buru? Padahal tadi pagi dia meminta kita untuk membuat 1 bulan lagi. Memang ada apa? Sebenarnya tadi pagi kita mendapatkan surat dari Israel. Mereka menjanjikan sesuatu kepada Mr. Eugene. Mungkin dia akan semakin gencar mendukung Israel dengan menjual sebagian saham minyak yang dipercepat. Baik, aku akan mencatatnya. Terus. Ini kesempatan kita untuk mengambil sedikit demi sedikit saham Aramco. Mereka sedang kesulitan. Kita tidak bisa terus dimanfaatkan seperti ini. Akhirnya tujuan kita selama ini mendapat celah. Benar. Saham kita 25% sudah dimiliki oleh Arab. Israel masih jauh dari kata menang dan ekonomi kita pun merosot. Kita harus tetap mendukung Israel apapun yang terjadi. Tetap dukung Israel apapun yang terjadi. Benar, kita akan mendapatkan lebih banyak keuntungan jika kita terus mendukung mereka. Tawarkan lagi saham kita kepada perusahaan Arab. Jual dengan setinggi mungkin. Baik, akan saya usahakan semaksimal mungkin. Maka dari itu, aku bersikeras untuk menyetujui hal ini. Kita tidak bisa terus mengandalkan Amerika. Mereka penghasil minyak terbesar di dunia. Namun, kenapa mereka masih mengharapkan pasokan minyak dari negara kita? Benar, mereka terus melakukan itu agar sumber daya alam mereka terus meningkat dan suatu hari nanti mereka akan membalikan kondisinya kepada kita. Kita harus bersikeras menunjukkan ini. Jangan sampai kita menyanyiakan kelebihan sumber daya negara kita. Aku yakin pasti pemerintah di berbagai negara masih akan tetap mendapat keuntungan yang lebih stabil jika pasokan minyak bumi dari negara kita dikurangi. Benar, itu benar. Saya selaku Pangeran Arab memutuskan untuk memotong pasokan minyak ke negara-negara yang mengimpor minyak dari Arab dengan alasan satu dan lain hal yang telah saya paparkan sebelumnya. Saya tidak setuju dengan keputusan ini karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kita, seperti kenaikan harga minyak dan ketidakpastian pasokan energi. Begitupun negara Arab, jika kita tetap mengirimkan pasokan minyak ke negara-negara lain, maka kondisi ekonomi dan politik Arab akan menurun. Mungkin beberapa negara di Eropa dan Asia akan mengalami dampak ekonomi yang signifikan. Tapi menurut saya, ini dapat menjadi pendorong kita mencari sumber daya alternatif untuk mengurangi ketergantungan global terhadap minyak bumi. Akan kujadikan kesempatan ini untuk mempromosikan teknologi dan industri kami.
kita dapat memperkuat pasar energi terbaru dan mempercepat transisi kami ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Apakah kalian sudah memikirkan ini dengan benar? Hubungan kita tidak bisa seperti ini. Apakah kau tidak yakin dengan keputusan kami? Apakah negara Arab adalah negara yang serampangan menurutmu? Saya selaku perwakilan dari negara-negara yang mengimpor minyak bumi dari Arab ini sangat amat menyetujui dan menghormati keputusan ini. Namun saya berharap suatu saat nanti pasokan minyak bumi ini bisa bertambah dan bertambah sedikit demi sedikit seperti sedia kala. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Anda mengenai ekspor minyak yang dipotong? Saya akan memastikan negara Arab Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Atalia di Lunari Prime. Berita terkini, berkurangnya jumlah minyak yang diekspor oleh negara Arab ke negara Amerika mengakibatkan diberhentikannya pasokan senjata yang diberikan oleh negara Amerika. Dikabarkan bahwa Pangeran Arab memutuskan untuk mengurangi jumlah pasokan minyak yang diekspor guna meratakan harga minyak pasar yang dilandasi oleh arahan UPEC, politik, serta kondisi ekonomi negara Arab yang kian memburuk. Joe Biden selaku Presiden Amerika yang tidak terima akan hal ini pun memberhentikan pasokan senjata yang diberikan ke Arab. Rumor bertebaran bahwa hubungan antara Arab dan Amerika pun semakin memburuk. Warga pun cemas, namun pemerintah memberikan informasi bahwa hal ini bukanlah hal untuk ditakuti dan dapat diatasi. Demikian berita hari ini, saya Atalia pamit undur diri dan sampai jumpa. Apakah pangeran memanggil saya? Kau benar, Amerika tidak akan memaksa pasokan senjata kepada kita lagi. Apa yang harus kita lakukan? Perlukah saya menghubungi negara-negara pemasok senjata selain Amerika Serikat? Tidak usah, kita bisa maju tanpa atau adanya bantuan dari mereka. Amerika yang tidak terima akan keputusan Arab yang memotong pasokan ekspor minyak pun akhirnya memberhentikan pasokan senjata ke negara Arab. Namun, Arab bersikeras dengan keputusannya tanpa takut ancaman Amerika.